Komunikasi memiliki hubungan yang erat dengan kepemimpinan. Bahkan dapat dikatakan, tidak ada kepemimpinan tanpa komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dapat digunakan untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Membangun hubungan yang baik dengan orang lain menjadi sangat penting, karena sukses tidak bisa sendirian. Sukses membutuhkan orang lain, dan sukses membutuhkan networking. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Supri Favorit Halawa, saya salah seorang mahasiswa di Institut Setiami. Saya mengambil jurusan Magister Ilmu Administrasi Publik. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, dan topik yang akan saya bahas ini sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya dengan judul Membangun Komunikasi dan Relasi. Bagaimana kita membangun komunikasi dan relasi yang baik, dan mengapa kita harus membangun komunikasi serta relasi yang baik dengan orang lain? Ikutin terus pembahasannya agar pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya juga mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk like, komen, subscribe, dan share ke temannya sebanyak mungkin agar konten ini dapat menjadi konten yang bermanfaat untuk kita semua. If I could lay down beside you, I would. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok atau organisasi masyarakat menciptakan atau menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik tubuh atau menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, atau mengangkat bahu. Sedangkan yang dimaksud dengan relasi adalah upaya menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu klien, rekan kerja, bawahan, maupun atasan, sehingga sangat menentukan keberhasilan pimpinan dan organisasi yang dipimpin. Komunikasi dapat dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu komunikasi lisan dan tulisan. Yang kedua, komunikasi verbal dan nonverbal. Yang ketiga, komunikasi ke bawah, ke atas, dan ke samping. Yang keempat, komunikasi formal dan informal. Dan yang kelima yaitu komunikasi satu arah dan dua arah. Fungsi komunikasi sendiri dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fungsi informatif, yaitu seluruh anggota organisasi berharap mendapatkan informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Yang kedua yaitu fungsi regulatif, berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu organisasi. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi persuasif, melakukan persuasi dibandingkan perintah untuk hasil kerja dan komunikasi yang lebih baik. Fungsi yang keempat yaitu fungsi integratif, menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melakukan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Gaya komunikasi pimpinan dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu the controlling style, atau gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan, ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Yang kedua yaitu the egalitarian style, adalah adanya landasan kesamaan, ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah. Yang ketiga, the structuring style, atau gaya komunikasi yang terstruktur,
memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas, dan pekerjaan serta struktur organisasi. Yang keempat yaitu the dynamic style atau komunikasi yang dinamis memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. Yang kelima yaitu the relinquishing style atau gaya komunikasi yang mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Gaya kepemimpinan yang terakhir yaitu the withdrawal style. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Artinya, tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain karena ada beberapa persoalan atau kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Hambatan dalam berkomunikasi dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu hambatan teknis, di mana hambatan teknis ini terjadi sebagai akibat dari keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. Yang kedua, hambatan semantik atau hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau ide secara efektif. Yang ketiga yaitu hambatan manusiawi, terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang. Komunikasi memiliki hubungan yang erat dengan kepemimpinan. Bahkan dapat dikatakan tidak ada kepemimpinan tanpa komunikasi. Komunikasi yang baik pula dapat digunakan untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Membangun hubungan yang baik dengan orang lain menjadi sangat penting karena sukses tidak bisa sendirian. Sukses membutuhkan orang lain dan sukses membutuhkan networking. Itulah sebabnya kalau Anda memperhatikan orang-orang yang sukses atau berada di puncak karirnya, mereka tidak bekerja sendiri. Mereka membangun sebuah networking. Dan dengan networking tersebut, seseorang akan menjadi tumbuh sukses. Sukses adalah saat kita mensukseskan orang lain, maka kita akan menjadi sukses. Karena itu, kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain, kemampuan untuk membangun relasi yang baik dengan orang lain menjadi sangat penting agar kita menjadi sukses. Semoga kita adalah orang-orang yang selalu belajar dan berlatih untuk menghargai orang lain, mempercayai orang lain, dan meletakkan kepercayaan orang lain kepada kita dengan baik, dengan menjaganya, agar kita mampu untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Pesan ini adalah nasihat kebaikan untuk saya secara pribadi. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah bantu like, comment, subscribe, dan share. Semoga konten ini If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that